Kalau banyak batu itu, kalau saya tidak ingat itu bisa pemerang, Pak. Jadi itu kan kalau sama seperti ini. Ya, ini artinya di dalam dengan di luar sama. Ini saya kira dibuka ini juga dibuka kacanya ya. Itulah kalau Ini ada ngembun ya. Ini kan ngembun ya. Kalau dibuka berarti buka ini semua. Mungkin kalau misalnya mau digantikan baru, jadi diambil ini aja dicopot, diganti ini. Misalnya ini nggak akurat, ini akurat. Ini ngambilnya yang mana nih? Yang di akurasi? Iya. Cuma kan sudah lama nggak dipakai Pak. Karena emang sudah pernah di ini kan anu air. iya harus Pak. Warnanya berangkat loh. Ya, baterai itu baterai. Coba kita dua orang. Ini berarti pada skala 200 dengan standar adalah 100 liter. Sekarang kita lihat lagi masing-masing dari meter air yang tadi kita catat, dicatat kembali. Yang ini aja ya. 81 433 6806 3641 2353 1254 3579 1995 1027 1457 4289. Ya, nanti itu dilakukan pengukuran, terus ini dilakukan pengujian lagi. Biasanya melakukan pengujian ini masing-masing 3 kali. Jadi pada kecepatan tinggi 3 kali, kecepatan sedang 3 kali, dan kecepatan rendah 3 kali. Kita perhitungan semua, dikembalikan kepada batas kesalahan. Kalau memang dia jauh menyimpang, maka akan kita lakukan judgement. Jadi judgement itu penyetelan, ini bisa dilihat, kita buka di sini, kita lakukan pengecasan sampai dia masuk dalam batas toleransi yang diizinkan. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan dan ulang meter air ini dilakukan sebelum meter air ini dipasang di setiap pelanggan. Jadi sebelum dipasang di rumah-rumah pelanggan, maka ini kita lakukan uji tera atau tera ulang. Kalau memang selesai nanti dia dinyatakan bagus,
Ini akan kita segel seperti ini, bisa dilihat bahwa segel kita jadi di satu sisi ini menandakan si pemeriksanya, di satu sisi ini menandakan tahun yang sedang berjalan. Sebagai contoh ini untuk uji tera ulang tahun 2006 dengan masa berlaku 2007. Setelah kita lakukan penyegelan, baru ini nanti dipasang di rumah-rumah pelanggan. Pelaksanaannya sendiri ini kami bekerja sama, dalam hal ini bahwa meteorologi bekerja sama dengan pihak PDAM setempat. Kita lakukan pengujian bersama-sama sebagai salah satu syarat sebelum meter air ini dipakai di pelanggan, sehingga nantinya diharapkan bahwa semua yang terpasang di pelanggan itu memang betul-betul sudah memenuhi syarat dari syarat-syarat teknis tentang meter air, sehingga pihak PDAM juga tidak dirugikan, demikian juga pihak pelanggan juga tidak dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli air, khususnya air minum dari PDAM. Dari meter air, kebetulan yang kita ambil contoh adalah meter air yang kecil, yang pada prinsipnya sebenarnya untuk meter air yang besar pun sama kita. Terima kasih. Kamu sedikit di atas. Yang tahu siapa, saya kan main. Pengen gitu ya. Itu kalau misalnya salah ngomong diatur. Kita sekarang berada di ruang tera, ruang untuk menera, mengkalibrasi, menera dan menera ulang KWH meter yang akan dipasang di rumah atau di tempat usaha. Di sini di ruang tera ini terdapat instalasi pemeriksaan atau kalibrasi dari KWH meter tersebut. Di sini ada test band, salah satunya mengkalibrasi KWH meter dengan menunjukkan kesalahan plus minus KWH meter yang kita periksa. Dan di sini ada meja ukur untuk menempatkan KWH meter yang akan ditera dan ditera ulang. Kita menera standar pilot atau master yang akan kita gunakan sebagai alat pembanding untuk mengkalibrasi meter-meteran yang lain. Contoh pilot standar ini yang telah kita ketahui kesalahannya. Periksa fisik KWH meter yang akan kita tera. Kalau sudah kita pilih bahwa yakin itu baik, kita pasangkan di meja ukur. Pasangkan meja ukur, kemudian kita beri beban dengan memasang, sebelumnya dengan memasang kabel arus dan kabel tegangan. Kemudian kita panaskan lebih kurang 1 jam untuk mengkondisikan dengan memanaskan atau memberi beban arus lebih kurang 1 jam. Langkah berikutnya adalah menera untuk alat KWH meter yang baru dan menera ulang untuk KWH meter yang sudah 10 tahun terpakai di masyarakat. Kita tarik, kita bersihkan dan kita tera ulang kembali.
Dasar peneraan KWH meter ini adalah konstruktur kita segel dengan memasang kawat dan timah di dua sisi. Oh iya deh. Kemudian kita segel satu dengan segel tera tahun yang berlaku. Tahun yang berlaku kan yang ke sebelahnya lagi kita sisi yang lain kita segel dengan tanda jaminan dan tanda pribadi atau tanda tera pribadi inisial berhak. Ini contoh KWH yang siap dipasangkan di rumah konsumen di rumah atau di tempat usaha. Nah, sebelah sini adalah mana 07 07 dan tanda pribadi, dan sebelah sini adalah tanda jaminan. Segel kedua ini adalah segel milik PLN. Satu lagi dong. Mama. Nah, ambil. Dua. Ya, dua, baru dua. Mana satu? Ini satu. Udah berapa biji? Dua ya. Hah? Ini ya sekarang Berapa kilo itu, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Pak ya? Enggak, Ini yang ini aja 20,5 aja. Ya. Tapi nanti itu di bawah juga Pak ya? Ya Pak, lihat TV ya Pak, besok ya Pak. Lihat TV ada Ibu Romina. Ayo langsung Ibu Romina masuk ke TV. Antri beras lah. Antrian oleh beras oleh. Ini gerak kita pernah ada. Timbangannya bawa sana. Bukan aku pikir-pikir gue. Timbangnya mana Bu? Itu Ibu siapa namanya Bu? Rumina. Pasar gitu Bu ya? Iya. Biayanya 8.000 Bu. Oke.
kasih. Masih ya. Bang ini ambil di sama Alidin ya. cari ini tuhnya kalau Inginnya apa masih? Bu. Selisih. Oke. Dikira orang kita kira apa jenenge? batunya dulu aja. Jangan bawa. Baik, orang ini surat ke, dia surat. Ya, iki pinangane. Ya. Toke mobil ini mereka ngedaftar dulu di kantor meteorologi Jalan Basuki Rahmat. Setelah mereka ngedaftar, mereka disuruh isi air sampai penuh sehingga mereka datang ke tempat ini untuk diperiksa. Proses pemeriksaan tangki ukur mobil ini pertama adalah kita memeriksa dari 20 liter. Setelah 20 liter kita periksa isi di dalam air itu penuh, di dalam dom di atas kita isi penuh. Kita periksa dengan salib ukur, namanya dengan salib ukur, dan tongkat juga. Nah, setelah kita periksa itu berproses 10 kali. Setelah kita proses 10 kali, kita untuk mengetahui dom indeks di dalam tangki mobil itu. Setelah itu kita periksa dengan bejana yang 10.000 liter selama 10 kali penakaran, 10 kali penakaran, sehingga akhirnya bisa ditemukan
Setelah kita hitung berdasarkan rumus, ditemukanlah isi yang sebenarnya dalam tangki itu berdasarkan indeks yang kita tentukan hasil pemeriksaan itu. 20 liter dalam pengujian 10 kali. Dom terisi penuh, kita takar 20 selama 10 kali. Diisi terus. Ini penakaran dengan takaran bejana yang 10 ada di sini. Misalnya ini 10 kilo, yang 10 liter. Ini loh. Ya. Ini bejana 10 liter. Selama 10 kali 20. Ini 10 kali penakaran. Ini 20, ini 60. Ini bejana yang 1000. Yang 1000 liter atau 1 ton. Setelah penakaran ini selesai, kita takar dengan bejana ini Pak 10 kali. Untuk mengetahui hasil yang sebenarnya atau ada sisa atau tidak. Pokoknya udah kuat. Ya masuk. Ya, keluarin. Ya? 60 aja. 60. Ya. Ini namanya salin ukur. Untuk mengukur ketinggian cairan dari atas dom. Cairan dari dasar dom. Ini. Kita ukur. Nah. 1 liter 1630 mili itu alat 60 liter satu kompartemen, satu tingkat. Ini 20, ini 20, ini 20. Ini kita dilakukan selama 3 kali pemeriksaan. 20 di situ, 20 dengan 60. Ini 1 kali pemeriksaan kali 20. Jadi 60 liter ini. Kita buang dulu, nanti kita lanjutkan lagi di atas, isi lagi sampai ketemu indeks tinggi cairan di dalam dom. Kita lakukan selama 10 kali. Kita isi lagi 20. Dibuka ini, Pak. Udah. Oh.
Solar SPBU Industri, Pak. Bapak bisa ngambil surat aslinya di kantor saya. Hari Senin tanggal 5 ya? Ya, Maret. Yang 10 apa? 10 ya. Surat aslinya nanti hari Senin Pak ya? Di kantor jam 10 Pak. Ya, nanti ambil aja di pengurus kantin. Ya. Ininya
Agak naik ke situ. Miring ke kiri. Sebentar ini, Dik. Nah, ambil ke sudut. Bentar. Pindah. Ini belum timbang. Kurang bagus ini. Geser. Tumpahin. Masuk Lampung, Pak. Orangnya Pak yang nyegel di syuting. Belum. Mana ini juga Pak? Yang cadangan sama? Cadangannya sama. Nomornya berapa? Udah. Nomor berapa? Nomornya di bawah. Nomor serinya. Orang kalau yang nggak tahu, yang Excel di bawah. orang nggak tahu kan nggak ada Pak nomornya katanya. Orang laporan bikin surat keterangan enak aja kan ngomong dulu nggak ada gitu.
Oke, mulai jalan. Kemarin melintir. Jalan atas, Per. Ya udah. Ya, metrologinya kebaca tuh topiknya itu. Ini sampai ke dalam. Hilang. Awas tangganya itu. Ya udah, pegangin. Apa? Oh iya, mesti itu loh. Mesti. Pokoknya jangan sampai ke bawah ini. Lampu diambil dulu. Ya, Kamu nyusul. ya terus. Ke atas, apa? Udah. Jar, tanahnya. Gede badan. Harus Iwan yang masuk. Pasangan Iwan nggak mau sama orang. Apalagi hari masuk mana munas. Terus pacar pasangan ini naik lagi. Tongkat. Ditarik sini tongkat. Tongkat. Ini. Kalau nggak ini. Dua. Tahu-tahu tuh. Awas kepala. Terus. Yo, naik satu lagi. Pak, nemu palu iki, Pak. Nggih, nggih. Ngecek niku memang pun ceblok ke ember. Pasangan. Palunya ketemu iki kena. Palu sing ceblok. Yang enggak ini yang mati. Apa yang itu? Ini sedikit lagi. Ini lanjutin satu kali ini udah. Kalau ngomong sih tadi saya lupa, coba tadi ini biar bawain nasi sekali ya. Aku kan SMS sudah berangkat belum? Ya takut nggak jadi. Nggak ada jawaban. Udah dijawab. Nanti berangkat manggil nunggu mobil. Ya. Terus SMS lagi. Oh gitu. Gitu. 115 nggak ada. Dicatat belum dicatat. Udah semua. Oh itu ya udah berangkat. Ya, ada ya? Ada. Ini. Keluar.
pengujian khusus safety ukuran arus panjang dan volume adalah mengkalibrasi tangki, di mana pada saat ini petugas penerangan kami sedang mengkalibrasi tangki pendam di lokasi di SPBU Sukadana, di mana tahap-tahap pekerjaan adalah pertama mengukur fisik luar tangki, setelah itu diukur kedalaman tangki per sentimeternya. Setelah selesai, penerangan kami membuat tabel dan baru diserahkan kepada pemilik, baru mereka melaksanakan meminta izin kepada Pertamina Palembang, baru bisa dioperasikan. Kami di sini akan menguji conveyor belt atau timbangan ban berjalan. Di sini alat ukur untuk menimbang batu bara atau bahan bakar yang untuk mensuplai PLTU yang berada di Tarahan. Dan pertama-tama kita menguji di sini atau mengukur panjang bel atau panjang conveyor ini berapa panjang ininya, sudah kita laksanakan diukur. Dan berikutnya panjang timbangan. Panjang timbangan di sini secara aktualnya di sini kita uji kemarin 3 meter panjangnya. Dan selanjutnya kita akan menguji pada muatan tertentu. Di sini kita uji dengan uji semu. Pengujian di sini bisa dibagi 3 kategori, yaitu pengujian langsung dengan material, tes material langsung yang langsung diuji dengan menggunakan truck scale. Dan yang kedua dengan uji rantai atau tes rantainya, untuk diketahui standar rantainya sendiri berapa kilogram. Dan yang ketiga menguji dengan uji semu dengan standar yang telah diketahui kesalahan anak timbangannya. Dan berikutnya kita langsung pengujian yang sesungguhnya. Ya kan BLCO ditopang sama weggingnya. Nah weggingnya itu kan punya standar maksimum. Standar maksimum itu paling 400 ton per jam plus minus 10%. Berapa maksimalnya ke 400? Kan ini kan 100. Dari PTD Balai Kemeteorologian berada di Depot Panjang. Kami sedang melaksanakan tugas mentera atau mengkalibrasi tangki ukur tetap. Tangki ini adalah sebagai alat ukur bagi PT Pertamina Persero, sebagai alat ukur penentu stok, baik penentu penerima barang sebagai counter daripada alat ukur dari kapal, maupun sebagai alat ukur kontrol untuk penyerahan kepada mobil-mobil tangki melalui kilometer. Tangki ukur tetap adalah salah satu daripada alat ukur dalam rangkaian daripada distribusi BBM di Provinsi Lampung ini. Sebagaimana diketahui, Depot Pertamina Panjang ini adalah sumber atau stok daripada BBM yang ada di Provinsi Lampung. Peran daripada PTD Balai Kemeteorologian melalui aparatnya dalam hal ini para penerah adalah untuk mengukur setiap alat ukur yang berada pada setiap lini atau setiap titik serah terima barang. Dalam hal ini
adalah serah terima barang dari kapal kepada Pertamina dan dari Pertamina kepada distribusi selanjutnya. Alat ukur tangki ini kapasitasnya bermacam-macam. Yang sedang kami tera ini adalah kapasitas 2000 kiloliter atau 2 juta liter. Ada lagi yang 5000 kiloliter, 2500 kiloliter, 3000 dan sebagainya. Bersama kami juga ada Bapak Harsono dari staf teknik daripada Pertamina Depot Panjang. Karena pekerjaan semacam ini kami lakukan selalu bersama-sama dengan staf teknik, karena konsekuensi daripada pengukuran ini adalah sangat luas sekali. Jangan sampai minyak yang diterima dan dikeluarkan oleh Depot Pertamina Panjang terjadi losses dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan peneraan alat ukur ini akan menjadi jelas kuanta barang yang masuk stok dan keluar. Dengan maksud untuk mencari diameter dalam daripada tangki ini dengan melakukan berbagai koreksi. Koreksi antara lain adalah ketebalan dinding, ketebalan cat, kemiringan tangki, dan segala macam benda atau barang perlengkapan yang ada di dalam tangki seperti tangga, pipa-pipa, outlet, drain, dan sebagainya. Kemudian nanti juga akan kami ukur dari atas, yaitu tinggi tangki, sehingga pada akhirnya nanti akan ketahuan, akan bisa diproduk daripada pekerjaan kami ini berupa tabel volume tangki yang dapat dimanfaatkan oleh PT Pertamina Persero untuk mengetahui volume tangki pada setiap ketinggian tertentu, 1 meter, 2 meter, sampai skala sentimeter dan bahkan sampai milimeter. Jadi alat tangki adalah suatu alat ukur kapasitas besar, tetapi pembacaannya bisa akurasi sampai dibaca setiap perubahan tinggi setiap 1 milimeter. Hal ini sangat diperlukan oleh Pertamina dalam rangka mengamankan barang berupa BBM yang merupakan bahan strategis ya untuk segala kegiatan perekonomian di Provinsi Lampung ini. 9986. Keluar bisa gitu. Ngoper ini ke sini tempat kabel itu. Salah satu pada saat ini kami sedang mengukur bagian atas daripada tangki ini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pekerjaan kami sebagai penera ini penuh risiko dan harus bekerja dengan teliti karena hasil kerja ini nanti akan dicek juga oleh teknik Pertamina. Jadi dan pekerjaan ini penuh risiko, kami berada pada ketinggian lebih kurang 10 atau 12 meter di atas permukaan laut panjang ini. Jadi dengan segala risiko pekerjaan ini kami harus lakukan untuk menjalankan misi daripada UPTD Balai Kemeteorologian ini. Ini ada tambahan sedikit dari saya, dari mewakili dari teknik. Jadi perlu tambahan sedikit ini dalam hal untuk tangki timbun kita ini, dalam pengukuran dari segi apapun harus yang akurat, karena kan kita untuk penyerahan ke konsumen itu harus bisa kita pertanggungjawabkan, baik dari segi tangki timbun maupun untuk segi dari flow meternya, itu harus betul-betul akurat dan harus disahkan dengan Dinas Meteorologi. Maka oleh sebab itu kita harus perlu menjalin hubungan baik dari Dinas Meteorologi demi kepuasan pelanggan-pelanggan khususnya di Pertamina ini. Saya kira itu aja tambahan dari kami yang mewakili dari pihak Pertamina. Nah, sekian. Bisa pegang dari sini biar keluar. Nah, pegang aja tuh. Masuk. Nah, lagi. Kita giliran masuk kurang banget. Ini buku catat ya. Buku nih buku.
Kalau mau komen lagi juga boleh. Mau komen lagi? Jom keren. Nanti anu dulu. Ini kan yang dibongkar Pak. Ini kilometer minyak tanahnya yang dibongkar Pak. Ini sementara nggak dipakai, Pak. Ukur kilometer daripada Pertamina Depot Panjang. Jadi dari tangki ukur tadi minyak disalurkan sini melalui kilometer yang juga kita tera, dan dari penerangan ini masuk nanti ke mobil tangki ya. Nah, ke mobil tangki, jadi di sini ada dua alat ukur yang kita tera, kilometer dan mobil tangkinya. Ini diharapkan dua-dua ini sesuai. Dan kilometer Pertamina ini dalam upaya Pertamina melayani kepada konsumen secara lebih baik, Pertamina telah mengganti daripada kilometernya menjadi elektronik yang pada saat ini sedang kami lakukan peneraannya. Diharapkan dengan cara demikian pengukuran BBM di sini akan dapat dilakukan secara lebih baik. Ini cukup baik Pak kerjasamanya. Kita selalu menjalin kerjasama yang baik, di mana di dalam hal peneraan baik itu meter arus maupun peneraan daripada tangki timbun. Jadi yang selama ini sudah berjalan cukup baik Pak, di mana kelancaran tugas-tugas itu ya berkat kerjasama dan berkat adanya komunikasi kita dengan pihak Direktorat Meteorologi yang selama ini. Dan sampai dengan saat ini ya komunikasi kita dengan meteorologi cukup baik untuk khususnya pelayanan kepada masyarakat banyak Pak. Ini yang dapat kami sampaikan, kerjasama yang baik ini.